anak. Tadi ada yang nikahan juga ya? Nah, Ada yang nikahan juga bisa buat. tapi resepsi kenapa pernikahan juga. yang nikahan satu yang ngantar banyak? Ya karena nggak tahu juga. Karena kenapa kalau muda nikahnya berdua yang antara rame-rame? Kenapa kira-kira? Oh, iya. Ayo kalau muda bisa jawab nggak? Bisa jawab. Kalau yang bisa jawab, Nanti ada uang digital buat kalian yang bisa jawab dengan jawaban yang semenarik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau muda? Apa kabar brother, sister, guys? Asik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya teman-teman dunia maya gue selalu sehat, panjang umur, dijauhkan dari segala mara bahaya ini. Hari ini biasa, das emang selalu kedatangan bintang tamu yang fenomenal, menginspirasi, terus bombastis, terus spektakuler, terus wah pokoknya udah terbaik lah. Emang di das doang, yang lain das tuh semakin di depan, udah kayak motor semakin di depan gitu. Sombong amat. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Sehat abangku? Sehat. Abang perkenalkan diri dulu bang. Abang namanya siapa? Oke. Nama saya Kurnia Aryansa, Biasa dipanggil? Arjuna Ireng Cikbar. Buaya Arjunanya buaya gitu dong. Iya. Katanya ke kantor, alasannya lembur. Oh bukan ya? Bukan. Bukan judul lagu bukan? Bukan. Tapi lah namanya Kurniawan. Kurnia Aryansa. Oh Kurnia Iya. Aryansa. Kenapa dipanggil Arjuna Ireng Cikbar? Arjuna Ireng Cikbar itu terinspirasi sama pendekar dari Madangkara itu ada. 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 Arjuna kan sosok yang karismatik, gagah, Iya. keren, Iya. ganteng. Iya. Abang kayak gitu? Sedang. Sedang, Bang. Hah? Sedang emang. Sedang apa? Sedang gantengnya. Oh, iya. iya. Ireng Arjuna Ireng Cikbar. Iya. Oh, berarti kalau Cikbar berarti daerah Abang. Daerah. Oh, daerah. Gua manggilnya Bang Arjuna aja biar keren ya. Jangan, Bang. Kurnia aja. Bang Kurnia aja lah. Iya. Kan biasa dipanggil Arjuna Ireng Cikbar. Jangan apa itu. Bang Irang. Bang Ireng. Enggak lah. Lah bukannya beduk. Bang Kurni. Iya. Bang Kur. Iya, siap. Oke, cakep mbak Bang Kur ya kalau mau ya. Bang Kur, lagi sibuk apa nih sekarang nih? Kesibukan kalau untuk tugas itu ngajar. di Oh, SMP. ngajar. Iya. Oh, beliau seorang guru. Ngajar. Beliau seorang pendidik masa depan anak-anak. Bang, nih katanya edit kameramen gua suara kencengin. Oh, siap. Iya, takut ini. Iya, siap. Iya, nggak jelas. Ngajar Bang. Ngajar di Di mana ngajar? SMP 1 Cikarang Barat. Oh, itu di mana lokasinya? Di Cikarang Barat. Ih, sebelah mana? Taman Master. Oh, Taman Iya, Aster. sebelum. Oh, berarti kalau dari sini dekat masuk ke dalam kecamatan. Kecamatan, betul Cikarang Barat. sekali, Oh. betul. Udah berapa lama ngajar, Bang? 2010, sekarang 2021 11 tahun. Oh, 11 tahun. 11 tahun. Lama banget. Berarti kalau ngajar selama itu udah sejahtera dong kehidupannya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah sejahtera. Sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penggede-penggede dunia pendidikan sudah mensejahterakan guru-guru kita. Mantap gitu. Mantap. Terutama guru olahraga. Oh, abang guru olahraga? Iya, terutama guru olahraga ini. Olahraga apa, Bang? Olahraga banyak. Oh, banyak. Banyak. Oh, kalau guru olahraga banyak ya? Banyak. Ada Basket. renang, basket, ya kan, Oh. sepak bola. Oh, gitu. biasa. Iya. Bisa. Alhamdulillah sedang Oh, sedang bisa. sedang bisa. Oh iya. Berarti kalau guru mah kuliahnya juga guru ya? Alhamdulillah saya kuliah di UPI Bandung, di Bandung. Oh, Universitas puter-puter Indonesia. Puter-puter. Iya itu. Enggak. Bang Bedu ini Bang Kur. Kebetulan beliau juga teman-temannya teman gua. Beliau juga sekarang tinggal di mana, Bang? Sekarang, Bang? Di Telaga Murni. Tuh, Perumahan Telaga Rumah Murni. Telaga Murni. Kebetulan gua juga dikenalin beliau dari teman gua ada namanya Reno Dwi Priyadi. Asik. Dia juga kebetulan temennya Bang Bedu juga. Bang Bedu lagi, Bang. Udah gua manggilnya Bang Bedu aja Iya, ya. siap ya, Kak. Iya. Iya.
Emang biasa bedu ya? Iya, siap. Soalnya sedikit sekilas sepintas itu mirip Mirip. sama bedu. Iya. Iya, cuma ono mah emang lebih bagusan Nasibnya. Nasibnya iya. Iya. Iya, kalau ini juga mau Iya, bagus. amin, amin. Amin amin. Nih, kalau mudah beliau ingin bercerita, ingin memberikan motivasi kepada dalam tanda kutip apa ya? Orang-orang yang tidak seberuntung kita lah. Ya, Bang Mudo ya. Betul. Orang-orang yang tidak seberuntung yang benar-benar diasuh di selain diasuh ya pokoknya dia dapat keluarga yang emang iya dia pokoknya dapat keluarga yang emang benar-benar gitu. Nah ini Bang Bedu, gue pengen tahu emang Bang Bedu benar-benar dari golongan itu Bang, ibaratnya yang emang diadopsi sama orang tua asuh, emang hidupnya seperti apa? Coba Bang Bedu bisa bercerita nggak ke teman-teman dunia maya gua yang entah di mana pasti akan menikmati dan menginspirasi sekali nih. Yang pertama itu mungkin ini ya, adopsi. Kalau bicara adopsi, perjalanan saya itu panjang. Wah, Panjang banget. panjang. ceritanya. Sekarang bercerita yang padat, lengkap, jelas, mantep. Ya, oke. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua. Yang pertama, ibu saya juga dari golongan guru. Orang tua saya juga guru juga. Oh ini kandung? Bukan. Oh bukan? Yang sekarang ini. Oh sekarang. Ayah ya kepala sekolah. Ah, Kepala sekolah. alhamdulillah. 2012 saya baru tahu siapa saya sebenarnya. 1986 bulan 10 saya dibesarkan. 1986. 1986 bulan 10 Oh. saya dibesarkan itu kira-kira umur 1,5 tahun. Oh berarti abang kelahiran 1929. Dus 30. Oh iya. Salah ya. 1985 ya. 85. Ya berarti menjelang Isa. Iya. Tapi karena ketika itu saya diambil tanggal 10 tahun 1986, berarti tanggal lahirnya saya itu segitu. Jadi dimudahin. Oh udah muda setahun. Iya. Iya. Terus. Nah, di sini saya juga banyak cerita-cerita histori yang mungkin memang di sini dalam tanda kutip negatif. Nggak apa-apa bang. Jadi abang bisa bercerita ke teman-teman, ngasih inspirasi, ngasih wejangan, ngasih motivasi kehidupan, biar jangan teman-teman yang merasa dalam tanda kutipnya kehidupannya seperti abang terus dia putus asa, terus dia broken home atau terus dia menjadi ya pokoknya melakukan hal yang negatif lah. Waktu semenjak saya kecil ya, nakal. Itu di atas nakal. ada apa sih bang? Kan kameranya ini bang. Oh iya. Maaf ya. Iya. Nah, bicara kenakalan, mungkin kenakalan saya, waduh, di batas ambang normal lagunya ada tuh. Oh iya, berarti lewat itu bang. Iya. TK itu saya udah tahu arti apa itu nakal. TK itu TK. Saya sudah bisa bakar rambut orang, rambut perempuan itu teman saya bakar, nyala dong. Iya. Saya bakar nyala. Iya. Dibakar nyala. Iya. Itu orang tuanya insya Allah nggak nerima. Ya kan? Iya. Kamu, ya kan? Orang tua saya, nah di situ kenakalan saya tuh. Mulai bereksperimen itu TK ya. Terus yang kedua juga ada lagi yang bakalan saya lupa. Waktu itu suntik polio di sini. Iya, sebelah kanan sini. Sebelah kanan. Iya, polio. Teman saya mungkin sekarang kalau nonton ini dia akan ketawa, namanya Mila. Iya. Perempuan juga. Perempuan namanya Mila. Kalau yang tadi saya bakar namanya Dewi. Oh, Dewi, iya. Terus Pas pulang polio saya gebuk ininya ya. Habis polio kan bengkak. berdarah. Itu saya mau ditusuk pakai pisau dapur. Ya, alhamdulillah untungnya ada Biani almarhum ini sekarang orangnya mudah-mudahan. Ya, amin. Udah di surganya Allah. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Amin. Kalau nggak ada almarhum Biani mungkin saya udah liwat di saat itu juga. Itu saya kenakalan di usia sekitar 16
6 tahun. 6 tahun udah segitu bang. 6 tahun. Nih bang, tahu bang. Hmm. Sebelum abang bercerita sama Kenjo tentang dunia kenakalan yang seperti itulah ya. Nah, Abang kenapa bisa diadopsi sama keluarga yang sekarang? maksudnya kalau untuk diadopsi itu kan gini, dia kan orang tua saya sekarang itu kan ketika 1,5 tahun belum tahu saya nakal apa enggak. Enggak, maksudnya emang abang nggak tahu siapa ibu kandung atau Itu ayah saya kandung? tahu, saya cari ketika pada saat nyokap udah bilang, baru udah bilang Oh. di situ, saya cari ibu kandung saya, ternyata dia cuma hanya berjualan lontong sayur di sini. Kalau orang tua bapak saya itu dia hanya sebatas ustadz lah. Nah, terus emang orang mohon maaf nih bang, mohon maaf banget apa emang tersinggung atau segala macam, terus teman-teman juga kata-kata gua yang nggak sopan seperti emang orang tua kandung ini menitipkan atau seperti apa? Kok maksud gua tuh abang kenapa bisa diadopsi atau bisa diangkat anak sama orang tua yang sekarang? Apa Kalau- dititipkan atau seperti apa? Cerita itu ketika umur 1,5 tahun itu bapak udah meninggal. Oh, almarhum bapak kandung. Bapak kandung udah meninggal. Mungkin di sini alasan materi. Dan kebetulan orang tua saya yang sekarang ini tidak punya anak. Ketika sudah ngambil, bilang setahun langsung hamil di sini. Gitu. Nah tadi bicara tadi ya, maksudnya di sini perjalanan itu uniknya itu ya berliku-liku lah. Gitu ya. Dari kenakalan, wah banyak lah. Hampir semua yang saya nakalin itu ketika sampai SD kelas 6 itu orang tuanya alhamdulillah pada ngelabrak ibu saya atau bapak saya di sini. Ya, secara kan notabene bukan sombong. Saya kan keluarga yang sekarang pendidikan. Iya. Ya kan? Iya. Nah ini bapak guru, kepala sekolah. Kepala sekolah. Berarti kan sebenarnya orang terpandang. Iya. Iya. Ibu guru, Iya. orang mendidik murid-murid biar dia pinter. Iya. Iya masa nggak bisa didik anaknya? Betul sekali. Iya. Itu kelas 6 saya tuh udah sering gitu kan. Belum sampai di situ, saya masih mencari lagi ibaratnya jati diri. SMP kelas 2 saya paham itu apa yang namanya rokok. Dari kelas 1 SD terus juga saya 1 SD? 1 SD saya udah paham rokok. Udah paham rokok? Balap drag juga saya udah paham di kelas 2 SMP. Motor? Motor di situ. Alhamdulillah yang udah saya habisin motor 3 biji. Motor apa? Waktu itu legenda. Oh Ya. itu motor habis itu dimakanin apa bagaimana? Maksud habis di sini habis direnovasi. Renovasi. Iya. Dan itu lagi-lagi merugikan kedua orang tua saya tentunya. Iya. Baik itu Pasti. Iya, baik itu secara materi Dan ataupun materi, secara psikologi segala macam. Soalnya gue juga main bang, main motor terus gue ya pokoknya balap motor terus mau di motor main juga gue, sama juga main juga gue. Nah, itu kelas 2. Jenuh lagi nih karena nggak ada, karena kalau saya itu resep yang namanya tantangan baru. Jenuh kelas 2 SD saya langsung kenal yang namanya apa itu ganja dan obat-obatan di kelas 2 SMP. Di situ saya pakai, sempat juga saya apa namanya ya dibawa-bawa lah gitu, ke psikiater atau ke ustad, ya alhamdulillah. Sekarang berhenti dong. Udah Udah itu dong, cuma udah. kelas sampai kelas 3 SMP. Alhamdulillah. 1 tahun. Di situ kebetulan untuk kejadian itu saya juga sempat namanya tribut antar sekolah, tawuran. Kalau gaya ya biar Gaya. bilang keren, ya makanya Iya, tawuran. keren, ya. Bawahnya apa tuh namanya itu gear motor samurai. Samurai. Bi- Alhamdulillah ketangkap di Polsek. Oh. Ya. Iya. Alhamdulillah. Lagi-lagi. Oh nginep. Nginep sehari mah. Oh sehari nginep ya terus. Lagi-lagi kedua orang tua lagi. Saya Iya, lagi di iya. sini. Heeh. Iya. Apa namanya? Nebus dan segala macam lah. Gitu. Itu mungkin ya buat mereka ya cambukan lah karena saya Iya. sendiri kan sekolah di tempatnya ibu. Tempat ibu. Sekolahnya di situ. Iya. Tapi paling badar juga di situ. Paling berada di situ. Gitu. Apa enggak kasihan, Bang? Nah, itu yang kalau saya bilang ketika saya di SD
SMA agak kerenan dikit. Oh. Playboy ceritanya. Oh siap, iya, siap. Pantesan namanya Arjuna Ireng Cikbar. Namanya Arjuna kan keren ya, gagah, karismatik, ganteng, gitu kan? Sedang, tapi sedang dia, sedang. Wah di SMA biasa playboy lah. Oh iya. Kaum hawa banyak. Itu lagi-lagi di sini- Pakai ilmu pelet ya pasti ya. Enggak pakai ilmu pelet saya. Itu saya mandi di sumur 12 sumur. Bukan orang. terus. Nih, ngerokok boleh nih. Boleh. Sikat bang. Nah, itulah. Sikat, Bang. SMA itu saya cuma jadi playboy, enggak ada yang ekstrim. Terus saya masuk ke perguruan UPI juga. Alhamdulillah juga. Nggak pernah kuliah. Gitu kan. Gak pernah kuliah tapi lulus bang. Alhamdulillah gitu. Karena saya yakin ya, ketika saya punya pemikiran seperti ini, orang pintar akan kalah sama orang yang beruntung. Oh iya benar sih. Di situ saya mencoba keberuntungan. Kalau itu benar bang. Kalau itu gue setuju tuh. Betul. Orang pintar emang kadang kalah sama orang beruntung sih. Iya. Di situ alhamdulillah 4 tahun setengah. Geger dong satu angkatan. Iyalah, kuliah nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Lulus. Tapi lulus 4 tahun setengah lagi. 4 tahun setengah, wah itu ya, luar biasa. Itu kan hal normal bang bagi yang orang kuliahan bang. 4 tahun setengah bang. Iya. Apa namanya di situ kita masuk beranjak lulus nih dari kampus. Enggak langsung ngajar dulu dong. Enggak. Nganggur di sini alhamdulillah ngisi kekosongannya yaitu dagang cilok, ya kan parkir, Berdagang lah segala macam lah ya. dan sebagainya. Terus bisa masuk ke sekolah gimana itu ngajar itu? Itu ada yang namanya Pak Abu. Pak Abu. Pak Abu kawan ibu saya, Pak Abu Oh. Toyib. Dia sekarang sudah pensiun. Mungkin melihat saya di lapangan, di pinggir lapangan, di depan PKG, tepatnya di Cikarang Barat, lapangan Cikarang Barat, Persepta. Iya, yang depan kelurahan. Iya, saya lagi dagang cimo, tiba-tiba dia keluar dari PKG, mungkin sedang ngurusin koperasi ya. Nanya, kalimatnya itu tegurannya menyentuh gitu. Ya, kan karena saya dipanggil kalau di keluarga AA. A, B, B, C, D, sampai Z dah. Iya. AA lagi ngapain? Iya. Kata saya lagi dagang, Pak. Lah kan bukannya udah lulus kuliah? Udah, Pak. Ya udah sekarang bantu Pak Abu ngajar di SMP 1 Cikarang Barat. Oh berarti Pak Abu ini sosok yang berjasa buat Ah, Bang Bedu ya? iya. Karena Bang Bedu bisa ngajar di SMP 1 Cikarang Barat. Sejalannya waktu saya diorbitkan di sini. Wah. Di MGMP oleh Pak Abu Toyib. Ah. Di MGMP SMP Cikarang Barat. GMP itu apa? Musyawarah Guru Penjas. Oh iya. Setelah itu saya ketemu dengan Pak Mulya Damahuri di sini. Orang Cikarang Utara. Mudah-mudahan dia selalu sehat. Amin. Di situ saya rating saya jadi Sombong ya mulai Iya. sombong ya Anda ya. bukan sombong. Iya. Kalau di situ Keberuntungan Anda makin bagus ya? iya, bukan bagus. Sok bagus. Iya, ada terus ya keberuntungan Anda ya? Di situ saya diorbitkan sampai saya dikenal se-Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah SMP ya. Karena Pak Mulya Damahuri ini orang yang berkompeten. Numpang tenar Iya, ibaratnya. pansos lah ibaratnya. Pansos ya. Iya. numpang tenar. Dia juga akhirnya dia memberikan satu bisnis yang menggiurkan di situ travel ya. Karena melihat mungkin bakat saya kayak cacing kepanasan Iya. gitu ya. Gue apa gue terus gitu ya? Gitu. Akhirnya saya dikasih coba lu bikin travel yang notabene khusus untuk anak-anak Sekolah, iya. sekolah SMP. Nah, di situ saya bikin nama travel saya Kurnia Trans. Oh, sekarang punya travel? Alhamdulillah. Mantap banget. Tepuk dulu. Kurnia Udah berjalan berapa lama travel? 4 tahun. Ah. 4 tahun. Nah, setelah itu berkembang, alhamdulillah sekarang gitu. Kemarin terakhir selama sebelum pandemi itu 64 sekolah. 64. Pakai travel abang? Nah, Luar 64 sekolah. biasa. Karena dalam tanda kutip punya link dan orang banyak kenal ya karena Iya. orbitan itu ya. Iya. Nah di sini tadi kita sedikit motong dulu ya. Iya nggak apa-apa bang. Artinya saya bisa seperti itu punya travel itu ketika saya udah menikah. Waktu belum menikah belum. Pas menikah 2013. Kenapa saya bisa seperti itu? Ketika saya dikasih tahu kedua orang tua saya siapa saya.
saya baru membangun. Apa bang perasaan ketika abang diberi tahu dalam tanda kutip sebenarnya abang siapa di dalam keluarga itu gimana Pasti perasaan? sakit di sini. Sakit di sini yang nggak diobatin ya itu yang tadi saya bilang, saya dari TK bicara kenakalan itu dari TK ya, yang ekstrim ataupun yang non ekstrim. Mungkin sudah banyak materi yang sudah saya habiskan. Gitu. Mungkin sudah banyak dosa yang saya habiskan terutama ke ibu saya dan orang tua saya. Iya. Di sini mereka tetap tegar, di sini mereka tetap ikhlas. Gitu. Bisa saja saya dibuang, misalkan tanda kutip di sini dibuang, dibalikan ataupun mungkin di pesantren kan. Di pesantren di sini bukan berarti dibuang, tapi untuk menambah ilmu Iya, dan sebagainya. Gitu. Tapi orang tua saya khususnya kedua orang tua ibu bapak itu sabar dan ikhlas. Nah, itu yang bikin saya broken. Yang sakit itu berarti bukan perasaan abang ke mereka, tapi emang abang ngerasa bersalah udah telah nakal. Betul. Segala macam kayak gitu. Iya itu yang saya bikin. Saya hampir seminggu itu saya kabur karena Sempet kabur ke saya nggak tahu tuh, pokoknya saya sadar itu udah ada di daerah Jogja. wah nggak maksud dalam tanda kutip nggak sadar gimana jalan sambil Iya, merem. Iya kosong aja kosong ya. Saya nggak tahu. Naik Tiba-tiba saya- kenapa kendaraan umum? Enggak, jalan naik umum, Naik umum. Saya tiba-tiba ada di Malioboro waktu itu. Malioboro Jogja. Malioboro sendirian Sendirian. dalam seminggu tuh. Di situ ya yang saya bikin brokennya ya apa namanya yang tadi saya bilang, kedua orang tua saya itu amat sangat-sangat sama. Iya. Benar-benar menganggap sekali gitu bang ya. Tidak membedakan mana yang Bahkan saya bukan dibedakan, bahkan saya ini bisa disebut kesayangan. Saya punya adik satu, sama laki-laki juga. Malahan saya itu dibedakan. Contohnya dibedakan dalam artian tadi saya pernah cerita tentang kenakalan saya bermain motor. Ada saya cuma satu, saya udah berapa kali main motor di situ, gitu kan. Diberikan keistimewaan ke kedua orang tua. Nah di sini ya mungkin itu yang bikin saya broken. Nah terus ketika abang tahu abang siapa, terus abang nyari tahu keluarga abang sebenarnya siapa, terus perasaan abang terhadap keluarga abang yang sebenarnya ini gimana? Marah kah, kecewa kah, atau gimana? Enggak, saya enggak marah. Saya enggak marah, justru saya di sini melihat apa ya, mungkin ini udah jalan saya mulai di sini saya menanyakan juga info ada berapa sih semua total itu semua Total apa maksudnya? saudara saya. Oh. Semua total saudara itu ada 19. Wah, 19 karena yang satu ayah. 19. Karena ayah kandung saya alhamdulillah Arjuna juga dia. iya pasti karena anak juga Arjuna ya. Istrinya 12. Istri 12. 12. Masya Allah. Jadi punya 19 anak. Dan saya termasuk istri yang ibu saya itu nomor 19. Oh, tahun terakhir. Iya, pas saya 1,5 tahun beliau sudah meninggal. Berarti sedang ke-12 ya. Yang 12. Nah, terus abang menikah dan dibiayai dengan ibu. Nah di sebelum menikah itu saya dikasih tahu siapa saya. Di situ saya broken. Bahkan saya bilang saya menikah dengan orang Jawa di sini. Orang Jawanya alhamdulillah gitu ya, turunannya buat saya sih mapan gitu. Di situ saya gambling aja. Tolong buka siapa saya. Jangan sampai calon mertua saya tahu kalau saya itu anak kepala sekolah ataupun anak guru. Iya. Kalau memang dia tidak mengizinkan hari ini batal aja. Itu sehari ya, ibu saya yang sekarang ini pingsan mungkin nggak kuat atau gimana. Akhirnya Iya lah bang, kita kadang ya kita hidup sama orang asing dalam tanda kutip gitu ya, meskipun kita hidup bersama dalam berapa puluh tahun, berapa belas tahun misalkan, ketika kita diberitahu siapa kita sebenarnya, siapa kita berasal dari mana, Betul. gitu, YM gitu kan, pasti ya ada perasaan marah, ada perasaan benci, bercampur aduk lah. Nah, gua apa ya, seneng gitu sama orang tua dalam tanda kutip orang tua angkat bisa
bisa dibilang begitu. Apalagi meskipun ada orang tua Bang Bedu lah dari umur 1,5 tahun sampai sekarang udah hampir umur 35 tahun ya, hampir 36 tahun gitu. 33 tahun lah saya dibesarkan. 33 tahun kan bukan hal yang mudah Bang. Luar biasa. Iya, bukan hal yang mudah menjelaskan segampang kayak kita lagi ngobrol begini kan. Pasti kan dia butuh kekuatan batin, mental yang harus benar-benar, jangan sampai kita sudah mengucapkan ada miskomunikasi yang bikin salah satu pihak merasa tersinggung atau segala Iya, macam. betul. Nah itu kan buat gue yang wow gitu. Nah, apalagi notabene saya ini kan yang tadi saya cerita, saya tahu nakal itu dari TK. Iya, nakal, Nah, hampir mau ditusuk, Hampir pernah ditusuk, di polsek, nginep di polsek. Gitu. banyak lah barang-barang yang saya ngegantiin, kayak ngerusakin barang yang mungkin di tahun itu duit 3 juta itu gede ya, di tahun 90-an. Iya, 90-an. 3 juta itu besar ya. Besar, Karena saya Bang. udah ngerusakin motor waktu itu. Tuh. Motor tetangga. Motornya yang Mas Parno nih, Mas Parno kalau udah ngerti ini dia pasti ketawa-tawa. Cuma kan ya orang tuanya kan ya tetap Sabar. ngerangkul, tetap ngebimbing segala macam kan. Ya itu yang tadi saya bilang. Kedua orang tua saya tidak pernah sedikit pun untuk ada rasa ngebuang saya. Sampai detik-detik terakhir saya menikah. Nah di situ baru setelah menikah baru saya Nah, berbicara. lalu Bang, sebelum menikah nih. Nah, pas ketika si orang tua Abang nih, orang tua kandung tahu nggak Abang menikah, Abang ngasih tahu ke orang tua kandung? Ngasih tahu. Nah, terus ketika ibarat kata dalam tanda kutip orang tua Abang angkat ini bercerita siapa Abang ke mertua, tanggapan mereka seperti apa Bang? Nah, Awalnya, ini, Bang. alhamdulillah ya, mertua itu ini bijak banget, terutama bapak. Bapak bijak banget itu bapak. Kalau mertua, Iya, bapak mertua bijak banget. Dia tidak memperdulikan siapa saya yang dia kenal hari ini. Gitu. Dengan notabene yang tadi saya ceritakan kalau saya itu bukan anak ibu dan Bapak saya. bukan dari seorang anak guru itu sebenarnya. Gitu, akhirnya dia bijak dan dia pengen kenal hari ini. Ya, buat saya alhamdulillah. Berarti itu sebagai cambukan Abang buat berubah juga dong ya? Iya, kalau untuk berubah itu tadi saya berubah itu di sini karena banyak hal yang saya repotin ke kedua orang tua saya. Saya banyak hal yang saya ngerepotin gitu kan, sampai pengen menikah pun masih aja ngerepotin. Repotin, Gitu. Dan alhamdulillah tadi yang saya sebut ya Pak Mulya Damanhuri itu dia yang mengorbitkan saya itu kan di Kabupaten Bekasi sampai saya punya IO dan sebagainya. Apa namanya di sini ya apa ya, aduh, dalam arti motivator lah. Iya, motivator iya. Nah, terus Abang udah mulai berubah, Abang udah bisa menunjukkan ya sifat-sifat baik lah, kelakuan baik segala macam. Terus yang tadi dalam tanda kutip Abang udah mulai mengganti banyak hal itu. Tanggapan orang tua gimana? Setelah Abang melihat Abang kurnia yang sekarang nih, dari kurnia yang 1,5 tahun sama yang 33 tahun yang lalu lah. Gitu. Mereka tanggapan mereka ngeliat Abang sekarang ini gimana? Tentunya pastinya bohong kalau dia bicara nggak bangga mah bohong. Karena ketika saya dikasih tahu siapa saya langsung ngontrak peta itu deket rumah nyokap, deket sampahnya miris lah kalau diceritain, deket sampahan. Itu 6 tahun saya tinggal di situ. Sampai rumah nyokap ibu kandung. Iya. Karena kenapa saya ngambil milih saya ngontrak? Karena di sini saya sudah banyak Iya, merepotkan. merepotkan. Iya gitu ya. Ya sehari nikah saya langsung ngontrak di kontrakan petak Haji Samad. Haji Samad 6 tahun. Di situ banyak saya ngebangun. Entah itu dari apa aja lah saya lakuin gitu. Sampai kata kasarnya pulang aja sampai begadang nggak tidur lagi, sering kayak gitu. Sampai belum ketemu yang namanya travel. Kalau bicara travel baru saya alhamdulillah punya sedikit rezeki, baru bisa beli rumah di perumahan Telaga Murni. Abang ketemu sama istri dari mana Bang? Di SMP 4 Cikarang Barat. SMP 4. Tempat apa bukan tempat ngajar ya? SMP 4 ya? Bukan. Ya, saya ngajar di situ. SMP 4. Cikarang Nah, Barat. terus dia guru juga. Guru juga. Nah, terus tanggapan istri Bang ketika tahu Abang ini yang masa lalunya ya ibarat kata dalam tanda kutip ya sebenarnya sih nggak kelam-kelam banget lah. Namanya kita manusia yang ingin mencari jati diri siapa saya,
pengen tahu banyak hal yang namanya hidup gitu kan. Ketika emang kita kadang kita juga bang, ketika emang kita sudah tahu banyak hal gitu kan ya, ketika kita sudah tahu banyak hal, ketika kita sudah sampai ke titik bawah kita yang paling menurut kita, aduh kita kok seperti ini, pasti dalam tanda kutip ya terlintas lah untuk menuju lebih baik lah, pasti ada lah. Nah, tanggapan istri gimana bang? Kalau istri mungkin di sini juga termasuk mental yang kuat ya. Yang namanya teman-teman ataupun mungkin banyak orang yang paham saya, pertanyaannya kok mau? Nah itu, iya itu. Nah, Apalagi ya, maaf di sini saya tidak rasmu tidak. Bicara orang Jawa kan terkadang melihat bibit bebet bobot. betul. Enggak semua orang Jawa sih memang. Kadang semua pasangan ya orang tua gitu yang ingin menikahkan anaknya tuh, terutama orang tua dari perempuan, pasti melihat ya bibit bobot, sama juga orang tua laki-laki juga sama kan, melihat bibit bobot si perempuan seperti apa segala macam gitu. Nah, di sini istri saya wah banyak lah gitu ya cobaannya, godaannya untuk mengganggu mental dia supaya tidak jadi dengan saya. Ya. Tapi luar biasa dia hebat juga gitu. Ya, dalam artian kuat lah. Akhirnya kita menikah di 2013 Januari. Alhamdulillah. Berarti sudah hampir 7 tahun. 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun lebih. Menikah, dapat anak sepasang, anak pertama saya laki-laki, yang kedua. Nah, Bang, tadi Abang udah banyak bercerita tentang kehidupan Abang. Abang udah ngajar hampir kurang lebih 11 tahun. IO sekarang gimana Bang? Masih berjalan Bang? Alhamdulillah. Nanti kalau sudah normal, karena sekarang masih dalam abnormal, belum begitu normal banget. Nanti akan berjalan. Dari kemana kok bisa kepikiran IO itu gimana? IO itu ketika saya melihat teman-teman ya, khususnya kita kan kalau SM suka tur. Tur, saya lihat tur, wah seru juga, memang saya orang senangnya Jalan-jalan. udah gitu saya senangnya. Kemudian lah itu sejiwa gitu kan. Emang bener kalau udah teman-teman yang dunia maya gue, emang Bang Bedu ini, gue manggilnya Bang Bedu ya, karena emang menurut gue agak mirip sama Bedu juga, meskipun gak mirip banget gitu. Emang beliau satu orangnya ya humoris, satu terus doyan ngobrol, terus orangnya terbuka juga, terus dia nggak gampangan kesinggung apa segala macam juga ya. Emang teman sharing yang enak gitu, terus pandangannya luas. Ya menurut gue ya beliau emang ya teman ngobrol yang enak juga gitu. Nah terus lu kenapa bisa, karena emang ngelihat situasi gitu kali ya, jadi kepikiran ide untuk bikin IO gitu? Iya gitu. Terus emang karena punya linknya banyak kali ya, jadi cuannya juga banyak juga. Kalau bicara link, saya santal suntul, saya senang ya. Santal suntul kata orang sini. Iya. So kenal So, banget. iya, padahal mah gak kenal-kenal banget. Enggak. Iya. Santal suntul kemana mungkin dengan gaya saya mungkin. Ya mungkin tertolong juga di sini, orang tua kan ayah kan kepala sekolah. Iya. Mungkin dia banyak yang kenal. Jadi jaminan lah. Menang bin lah ibaratnya ya. Menang bin. Iya. Di situ. Nah, Bang, Abang udah bercerita tentang banyak hal nih. Abang bisa nggak kasih motivasi ke teman-teman kaula muda yang merasakan hidupnya sama kayak Abang? Biar menurut gua dalam tanda kutip Abang udah bisa move on lah, udah bisa membuktikan bahwa Abang dari tanda kutip juga dari keluarga yang sedemikian rupa gitu, sudah bisa sukses lah, meskipun ya sukses kan dalam arti kan orang-orang beda-beda lah suksesnya seperti apa ya. Cuma menurut gua Abang sudah punya bisnis sendiri, sudah guru PNS Bang. Belum. Amin. Mudah-mudahan kita doain biar jadi PNS. Amin. Nah udah guru itu kan suatu pekerjaan yang sangat amat mulia ya, yang mendidik anak-anak bangsa biar jadi sukses, biar punya perilaku segala macam yang lebih baik gitu kan ya. Menurut gua Abang sudah sukses lah. Nah Abang bisa nggak sampein ke teman-teman gua yang biar dia tuh bisa setidaknya meniru Abang gitu. Kalau untuk teman-teman mungkin yang di sini adopsi, satu saja sih, kita sebenarnya siapa sih yang mau diadopsi gitu kan, karena adopsi itu mungkin di sini sedih lah gitu. Kata kasarnya seperti kayak kita ambil anak kucing gitu. Iya. Tapi di sini juga ada keuntungannya, kita bisa lebih baik gitu kan.
kenapa kita diadopsi ada beberapa hal di sini, faktor ekonomi banyakan ya gitu. Mungkin agar kita lebih baik. Nah, mungkin buat teman-teman yang mempunyai status seperti saya ya banyak bersyukur aja gitu. Banyak bersyukur. Udah gitu ya tunjukkan kepada dalam tanda kutip di sini orang yang telah menyanyiakan kita, buktikan itu dengan satu ya kesuksesan ataupun karir di sini. Ya terkadang yang tadi saya bilang anak adopsi itu pasti anak yang notabene itu menguji mental ke si pengadopsi, untuk lebih sabar, untuk lebih sabar dan tawakal dan mental lah, terutama mental di sini. Mental, keuangan segala Iya, macam keuangan ya. dan sebagainya itu karena enggak sedikit. Nggak gampang ya. Iya, untuk ngambil anak adopsi itu rata-rata benar itu enggak jarang. Saya belum dengar. Pasti dia menguji gitu. Dan yang kedua untuk si orang tuanya pikirkan dulu matang-matang, jangan pada saat dia udah mengambil anak tersebut dia separuh-separuh. Banyak juga yang terjadi seperti itu karena tidak kuatnya mental, ya anak tersebut dikembalikan lagi ataupun dibawa ke panti mana dan dimanain. Nah begitu kalau udah bagi teman-teman, maaf yang emang ya perjalanan hidupnya sama kayak narasumber gua Bang Bedu ya seperti itu ya, kita harus banyak-banyak tadi bersyukur, harus buktikan pada semua orang bahwa kita tuh bisa sukses juga Bang ya. Iya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif, malah udah merugikan diri sendiri terus merugikan orang tua juga. Betul. Begitu Bang Bedu ya. Nah terus ada nggak pesan-pesan atau yang mau disampaikan lagi ke teman-teman dunia maya gua? Ya mungkin itu tadi satu. Terus yang kedua kita jangan kecil hati. Kecil hati di sini misalkan ya background kita nakal dan sebagainya. Kadang orang banyak juga yang sudah sosokan jadi malaikat, mengejas orang saat itu. Udah dia mau bader dan sebagainya, masa depannya nggak jelas dan sebagainya. Nah, itu hindari itu. Karena untuk bicara karir ataupun apapun itu tidak bisa kita lihat hari ini. Iya. Karena orang itu selama masih hidup dia tuh pasti berproses. Betul berjalan terus hidupnya. Ah, Oke, kalau udah itu pesan dari Bang Bedu, terus curahan hati Bang Bedu. Semoga teman-teman yang mempunyai hal-hal atau pengalaman hidup yang seperti beliau tetap semangat, bersyukur terus, buktikan kepada semua orang bahwa kalian bisa sukses juga. Jangan pantang nyerah juga, jangan banyak ngeluh, karena ngeluh itu nggak memperubah keadaan juga, malah mempersulit keadaan. Terus berbuat baik kepada semua orang dan yang lakukan terbaik buat kalian semua. Terima kasih Bang Bedu sudah mau datang ke tempat gua. Semoga Bang Bedu bisa sukses, PO-nya bisa berjalan, bisa diterima PNS, terus bisa mendidik seluruh generasi bangsa lah. Gua berdua pamit. Gua sebelum pamit jangan lupa dulu Bang Bedu. Gua punya channel Das, lu dukung terus, lu support terus, biar gua bisa semakin semangat bikin konten yang terbaik buat kalian semua. Caranya gampang, like, comment, share, yang paling penting bro. Share biar semua orang di muka bumi ini tahu ada channel Das yang sedang berkembang biak di dunia perkonten kreatoran. Sama yang belum subscribe harus subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, gua berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.